Bab 4. Geomiliter, Failed State. Peristiwa penyanderaan warga negara Indonesia oleh Abu Sayyaf sempat jadi pusat perhatian media dan masyarakat. Mengapa? Kesadaran bernegara, berdaulat, dan semangat kebangsaan mendadak menyala di mana-mana. Ada yang bertanya, kapan TNI menyerang? Ada yang mencibir, nah kalau begini Densus 88 apa bisa bertindak? Ada pula yang nyeletuk, walah, mengurusi 30 separatis yang dipimpin Santoso saja 3 tahun lebih baru rampung. Jika menangani Santoso saja kita terseok-seok, apakah mungkin kita bisa ikut menyelesaikan masalah di Filipina Selatan? Bukan cuma masalah kontur wilayah yang menyulitkan di sana, banyak pulau kecil. Pasukan Filipina yang mengenal baik wilayahnya pun selama 20 tahun terakhir belum berhasil mencoba memberangus Abu Sayyaf. Ada optimisme dan ada pula pesimisme. Sekarang, di mana posisi negara? Alat negara seperti kementerian, parlemen, juga pemimpin negara kini diuji kemampuannya. Kemampuan apa? Tentu kemampuan dalam mempertahankan martabat bangsa dan menyelamatkan putra bangsa yang nyawanya terancam di Filipina Selatan. Kalimat, melindungi segenap tumpah darah, negara melindungi bangsa, dalam amanat undang-undang kini dipertanyakan semua insan Indonesia. Ini tidak terkecuali saya. Selaku pribadi, saya benar-benar menunggu aksi negara, karena kegagalan dalam misi menyelamatkan putra bangsa bisa membuktikan bahwa Indonesia negara paria atau negara gagal berdaulat, failed state. Jika suatu saat masalah yang sama kembali terjadi, apa pemerintah sudah membuat langkah penanganan yang berkaca pada kejadian ini? Saya menantang jalan penyelesaian masalah penyanderaan ini dengan skenario bermartabat dan berdaulat. Tunjukkan siapa Indonesia kepada dunia. Sesungguhnya penyelesaian masalah penyanderaan ini ada di bawah nomenklatur siapa? Ranahnya siapa? Densus 88 kah? Kemlu kah? Apakah TNI? Menko Polkam? Apakah semuanya sudah berdiskusi, urun pendapat? Apa aksinya? Saat itu, hampir 2 minggu mereka disandera, tidak ada langkah yang menenangkan. Di mana sense of crisis mereka? Langkahnya apa, mengapa tidak terlihat? Ya, langkah humanis bisa dilakukan lewat negosiasi, boleh, silakan. Langkah diplomatis, oke. Nah, mana langkah militer kita? Ingin mencontoh Wola di Don Mueang, Thailand? Apakah Anda masih ingat bagaimana langkah taktis Bapak Benny Murdani melobi Bangkok yang berhasil dan hanya memerlukan waktu 30 menit? Selesai dan tuntas. Saya setuju pasukan Indonesia bergerak dan Thailand membantu dalam urusan sarana dan fasilitas. Seharusnya, dalam 3 hari masalah bisa selesai. Ingat pulakah Anda langkah pasukan penyelamat kapal, Sinar Kudus, di Somalia yang merupakan perairan internasional? Manuver lincah di lapangan terbuka ini menjadi bukti kalau tentara terbaik kita bisa menyelesaikan secara elegan, no casualties. Hitungan minggu, semuanya selesai. Namun, masalah dengan Abu Sayyaf kali itu jelas beda medannya. Pertanyaan berikutnya, seberapa dekat hubungan batin pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan di sana? Jawabannya, tidak akrab dan tidak kenal. Bagaimana hubungan diplomatis dua negara? Dingin. Hubungan militer? Kerjasamanya kaku dan tidak sering berhubungan. Perbatasan dua negara ini adalah perbatasan yang paling longgar penjagaannya dari dua belah pihak. Jadi, menurut saya, operasi militer tidak mungkin dilakukan. Ini bukan karena pasukan kita tidak mampu. Belum tentu, tetapi, kemampuan strategis dan diplomatik kita kali ini nol besar. Saya sengaja membuat kata nol besar menggunakan huruf kapital, tujuannya melakukan otokritik terhadap Kemlu dan Kemhan. Jadi, tindakan militer nyata tidak bisa dilakukan karena lobi diplomatik lemah. Silakan Kemlu mengakui ini, kita lemah. Tidak perlu bersilat lidah mempertahankan diri kebijakan luar negeri, jelas, foreign policy kita lemah. Karena opsi militer tidak memungkinkan, sebaiknya ya bangun pendekatan lain, pendekatan yang diplomatis dan humanis. Sekali lagi bukan saya mengecilkan Kopassus, Denjaka, atau Den Bravo, kalian adalah one of the best soldiers in the world. Pergerakan taktikal dan operasional kalian adalah operasi terbaik. Saya yakin kalian semua sudah mengenakan full battle dress ranger. Namun, strategi cal di atas kalian sekarang sedang tergopoh-gopoh. Saat itu, semua jenderal di Cilangkap dan Merdeka Selatan kurang istirahat, opsi militer tetap ada. Kalian standby, kita tunggu para strategik diplomatik bergerak, yang ini mesti kita tunggu, bisakah? Cepatkah? Lalu,
Karena opsi militer masih pabaliut. Kalau boleh berbagi saran, bagaimana jika kita mengirim tim terbatas dan lakukan penyelesaian dengan langkah diplomatis saja? Selamatkan dulu muka bangsa, juga dulu warga negara Indonesia. Selamat bertugas Kemlu, Kemhan, dan instansi terkait.